come back with me in the Talk with Caca segment. So today aku bakal ngajak kalian buat diving bareng ke dalam salah satu buku yang cukup ngehits dan fenomenal nih. Oh ya si F, kalau ngediving bareng aku tentu bukan yang harus menyelam ke dalam lautan menggunakan alat tertentu ya. Kita cukup di rumah, mendengarkan, memahami, dan menyelami makna dari sebuah buku. Seperti itu. By the way, buku apa yang akan kita review kali ini? Yaitu buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Buku ini gak cuma sekedar buku self-help biasa sih F, tapi benar-benar mengguncang cara kita berpikir tentang hidup dan kebahagiaan. Siap-siap ya si F, because we will discuss this book in depth and it's really exciting. Buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat atau dalam bahasa Inggrisnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Buku ini menawarkan pendekatan yang unik dan anti-mainstream dalam menghadapi kehidupan. Mark Manson menggunakan gaya bahasa yang santai, humoris, tapi juga penuh makna. Nah, buku ini pas banget nih kalau si F bosan dengan buku self-help yang isinya terlalu serius dan terkesan muluk-muluk. Buku ini bisa jadi angin segar buat kalian loh. Buku ini mengajak kita untuk lebih selektif dalam memilih apa yang benar-benar penting dan layak diperjuangkan dalam hidup. Mark Manson percaya bahwa kita harus bodo amat terhadap hal-hal yang tidak signifikan dan fokus pada apa-apa saja yang benar-benar berharga. Konsep utamanya adalah menerima kenyataan hidup, termasuk keterbatasan dan kegagalan, sebagai bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Melawan obsesi positivitas. Manson gak ragu-ragu buat mengkritik budaya yang terlalu mengagungkan berpikir positif. Menurutnya, selalu berpikir positif justru bisa menekan kita dan membuat kita gak realistis. Ia mengajarkan bahwa menerima hal-hal negatif adalah bagian penting dari kehidupan. Memilih pertempuran yang tepat. Di dalam hidup ini, kita gak bisa memperjuangkan semua hal. Mark Manson mengajak kita untuk lebih bijak dalam memilih pertempuran mana yang layak kita hadapi. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berhenti peduli pada yang gak berarti. Menemukan kebebasan dalam keterbatasan. Buku ini juga menyoroti bahwa keterbatasan sebenarnya bisa menjadi sumber kebebasan dengan menerima bahwa kita nggak bisa melakukan semuanya. Kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar kita kuasai dan kita sukai. Mengambil tanggung jawab penuh. Manson menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab yang penuh atas hidup kita sendiri. Meskipun kita nggak bisa mengontrol semua yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana merespon setiap situasi. Kegagalan sebagai guru terbaik. Salah satu pesan kuat dari buku ini adalah pentingnya belajar dari sebuah kegagalan. Mark Manson percaya bahwa kegagalan adalah guru terbaik dan bagian tak terpisahkan dari proses mencapai kesuksesan sejati. Nah, untuk kelebihan dari buku ini sendiri yaitu yang pertama, gaya bahasa yang santai. Mark Manson menggunakan gaya bahasa yang santai dan kadang-kadang kasar, membuat pembaca merasa seperti diajak ngobrol santai. Yang kedua, pendekatan yang realistis. Buku ini menawarkan perspektif yang realistis dan seringkali membuka mata tentang kehidupan. Dan yang terakhir, penuh humor. Banyak bagian dari buku ini yang lucu dan menghibur, membuat membaca jadi nggak membosankan. Oh ya F, untuk kekurangan dari buku ini sendiri yaitu bahasa yang cenderung kasar. Penggunaan bahasa yang kasar mungkin kurang cocok buat semua orang. Yang kedua yaitu kesinisannya bisa terasa berlebihan. Pendekatan Mark Manson yang sinis kadang-kadang bisa terasa terlalu berlebihan bagi sebagian pembacanya. But in my opinion ya F, aku menemukan buku ini sangat berwawasan. Beberapa orang mungkin merasa gaya Mark Manson yang belak-belakan agak terlalu keras. Namun pendekatan langsungnya adalah bagian dari apa yang membuat buku ini menjadi begitu kuat. Membaca buku ini membuat diriku pribadi memikirkan kembali prioritas. I realize bahwa selama ini aku menghabiskan banyak waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak penting. Nasihat Mark Manson untuk fokus pada apa yang benar-benar penting sangat mengubah hidupku so far. Nah, F, poin-poin penting yang udah aku paparkan tadi dapat membentuk suatu kesimpulan bahwa
lebih fokus pada apa-apa saja yang benar-benar berarti. Dengan pendekatan yang humoris dan penuh makna, buku ini sangat layak untuk saya baca. So, how about you guys? Would you be interested in this book? Kalian udah siap untuk bersikap bodo amat terhadap hal-hal yang gak penting dalam hidup? Yuk, tinggalkan komentar kalian tentang buku ini dan share pengalaman kalian setelah membacanya. See you in the next video review. Saya Salsa Febri Hasanah. Thanks for watching and bye-bye. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.